Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan semuanya dimanapun teman-teman berada, saya Fardinal, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 5. Di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai ta'rif di masa klasik dan kontemporer. Bahwa ta'rif di masa klasik dan kontemporer ini memiliki beberapa pengertian yang insya Allah saya akan paparkan, akan jelaskan secara singkat dan jelas supaya teman-teman juga bisa mengetahui sedikit tentang bahasa Arab klasik di masa klasik dan kontemporer. Yang pertama yaitu tentang Arabisasi era klasik, bahwa di sini saya akan menjelaskan tentang definisi at-ta'rib secara etimologi atau secara bahasa, bahwa at-ta'rib merupakan menurut etimologi at-ta'rib dan al-mu'arrab berturut-turut merupakan berasal dari bentuk masdar dan maf'ul bih, yang awal katanya yaitu arroba yu'aribu yang memiliki beberapa arti. Arroba yu'aribu ta'riban, bahwa arroba di sini memiliki beberapa arti. Yang pertama, arroba ay ilmu, mengajarkan bahasa Arab artinya. Yang kedua yaitu arroba alaihi ay qabah qaulah wa fi'lah wa ghairi alaihi wa raddihi alaihi au mana'ihi, mencela perbuatan dan perkataan seseorang lalu menegurnya. Itu adalah arti yang kedua menurut arroba yu'aribu ta'riban. Yang ketiga yaitu arrobat dab ay bijaga ala asya'iriha summa kawaha, melukai binatang di salah satu bagian tubuhnya untuk diberi tanda. Itu adalah makna yang ketiga atau arti yang ketiga dari arroba yu'aribu ta'riban. Yang keempat atau yang terakhir di sini, arroba di sini ada 4 makna. Yang terakhir arroba al-arabu al-ism al-a'jami ay tawaffahat bihil arab ala manahjiha, menyerap atau menyerap bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Ini yang terakhir. Bahwa tadi menurut secara etimologi, sedangkan menurut secara etimologis at-ta'rib telah terdefinisikan sebagai proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Nah, sedangkan kata serapan hasil proses at-ta'rib disebut al-mu'arrab. Namun, di sini teman-teman, dalam beberapa kasus at-ta'rib memiliki kesamaan makna dengan al-i'rab berdasarkan beberapa bukti penggunaannya oleh sebagian kecil linguis Arab klasik seperti Al-Jauhari saat menerangkan entry Arab atau aroba dalam kamus as-sahihah. Arobat al-arabu au a'robathu, yang artinya dari Abu Hatim dalam kamus At-Tahzib. Bahkan bahwa Sibaweh dalam hal ini hanya menggunakan istilah al-i'rab. Berikut penjelasannya. Kemudian tadi secara etimologi atau etimologis. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan apa yang telah saya jelaskan di atas tentang faktor terjadinya Arabisasi. Ada berapa sih faktor bahwa terjadinya Arabisasi tentang ta'rif di masa klasik dan kontemporer ini? Yang pertama yaitu ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Arab menyerap bahasa lain, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Arab secara terpaksa menggunakan kata dari bahasa asing bagi benda-benda yang hanya dimiliki oleh bangsa non-Arab. Misalnya, beberapa nama perabotan rumah tangga al-qas'ah atau as-sukurjah, nama pakaian ad-dibaj, dan nama perhiasan al-baqut, yang semuanya dihisap dari bahasa Persia sedangkan diganti menjadi bahasa Arab. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, ketertarikan bangsa Arab untuk lebih memiliki menggunakan kata dari bahasa asing daripada bahasanya sendiri, sehingga orang-orang pun tertarik, baik karena lebih mudah diucapkan maupun sekadar menambahkan gengsi gitu.
tidak luput ya, sekarang juga kan bisa terjadi seperti itu karena penasaran lebih milih menggunakan kata atau bahasa asing sehingga kita juga mengikuti era zaman tersebut gitu. Yang ketiga, faktor yang ketiga penjajahannya yang dilakukan bangsa-bangsa adidaya non Arab atas bangsa Arab. Kondisi ini memaksa bangsa Arab menggunakan bahasa penjajah untuk menarik simpati penguasa, baik karena kesadaran bangsa tersebut maupun paksaan dari penguasa. Itu adalah faktor yang ketiga. Terus apalagi setelah faktor muncul dari Arabisasi ini? Ada juga indikator bahwa karakteristik al-mu'arab ini seperti apa gitu. Bahwa kata serapan dalam bahasa Arab dapat diketahui melalui beberapa alternatif atau beberapa jalur gitu. Yang pertama yaitu hasil analisis para pakar bahasa Arab. Bahwa ada para analisis pakar Arab berkata bahwa dalam kitab Mu'jam atau kamus monolingual bahasa Arab merupakan karya para pakar bahasa Arab, bahkan di antara mereka pakar bahasa lainnya misalnya Al-Jauhari yang tadi di atas ya, pengarang kamus As-Siha. Selain pakar bahasa Arab, ia juga pakar bahasa Persia. Nah, bahwa yang menciptakan kamus As-Siha ini dia juga jago dalam berbicara bahasa Persia, tidak di bahasa Arab saja. Bahkan di dalam kamus As-Siha, Al-Jauhari memberikan keterangan al-bariq yang berarti kendi sebagai bentuk plural dari kata alibri yang merupakan kata serapan dari bahasa Persia. Yang kedua itu ada gabungan huruf yang tidak lazim. Itila al-huruf. Kata-kata serapan dalam bahasa Arab dapat teridentifikasikan. Kata-kata serapan dalam bahasa Arab ini bahwa teman-teman dapat teridentifikasi melalui gabungan huruf yang tidak lazim. Dalam bahasa Arab, kasus ini terbagi ke dalam dua pola. Nah, apa sih dua pola tersebut? Pola yang pertama yaitu gabungan huruf yang tidak mungkin terjadi dalam kata Arab asli. Contohnya, gabungan huruf ba dengan sin dan ta. Al-Jawali menyatakan, ya ingat tadi adalah gabungan huruf ba, sin dan ta. Nah, Al-Jauhari berpendapat atau menyatakan tidak pernah ada kesaksian bahwa dari para pakar bahasa yang kredibel tentang kata yang tersusun dari ketiga huruf ini, yaitu ba, sin dan ta. Oleh karena itu, jika ditemukan kata yang tersusun dari ketiga huruf tadi, kata tersebut merupakan kata serapan. Yaitu hurufnya apa saja yang digabung? Ba, sin, dan ta. Itu merupakan kata Al-Jauhari. Bahwa itu adalah kata serapan. Jika teman-teman nanti menemukan gitu tuh hal tersebut, itu adalah gabungan huruf yang tidak lazim atau bisa disebut dalam kata serapan. Nah, itu adalah contohnya. Yang contoh yang kedua bisa teman-teman nanti takut mau dianalisis ulang ya, bahwa contohnya ini di sini juga banyak. Berhubung yang kedua yaitu contohnya gabungan huruf ta dan po. Al-Jari dalam komentarnya tentang kata atos menyatakan kata tersebut merupakan kata serapan juga. Karena apa? Karena terdapat gabungan huruf ta dan to yang tidak akan pernah terjadi dalam bahasa Arab ya. Yang kita ketahui juga bahwa ta dan to ketika bersambung itu kalau dalam lidah kita sebagai orang Indonesia itu berat untuk mengungkapkan tersebut. Sehingga apa? Jarang terjadi dalam bahasa Arab huruf tersebut nyatu gitu atau bersampingan gitu, ta dan to. Contoh yang ketiga yaitu gabungan huruf jim dan ta. Al-Jauhari dalam komentarnya atau dalam ungkapannya berkata, kata ajib tuh menyatakan kedua huruf ini tidak akan pernah bisa bergabung dalam sebuah kata Arab tanpa disertai huruf zila. Yaitu huruf zila itu apa aja? Nah, huruf zila itu adalah nun, mim, lam, fa, ro, dan ba.
itu adalah huruf zila. Bahwa teman-teman